Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa tiap hari Senin pagi kita mengadakan acara obrolan sehat dan berisi. Fenomena sosial hari ini mengambil topiknya adalah waspada begal jelang Ramadan. Sudah hadir bersama kita 3 narasumber kita. Kefas Hervin Devananda SH, STH juga beliau sebenarnya. Romo Kefas ataupun kita panggil juga sebagai Bang Romo. Bang Romo ya. Iya, Beliau iya. adalah Ketua Pewarna Jabar ya Jawa Barat. Jadi nanti kita bisa berunding. Tapi disapa dulu pemirsanya, Bang Oke, Kefas. selamat pagi para sahabat-sahabat RPK dimanapun berada. Salam kenal, saya Romo Kefas, Ketua Pewarna Provinsi Jawa Barat. Hari ini jadi narasumber Iya. karena termasuk korban juga. Iya, baik. Terima kasih Bang Kefas. Baik, yang kedua adalah Mas Wahyu Imam Toto SH. Beliau adalah advokat. Kita sapa dulu Mas. Baik, Silakan. selamat pagi para sahabat RPK FM yang berbahagia. Perkenalkan saya Wahyu Iman Toto, advokat dari Toto dan Rekan yang selama ini berusaha melayani para pencari keadilan. Iya. Yap. Terima Oke. kasih waktunya. Selamat pagi juga ke Pak Hervin, Iya, selamat ke pagi. Pak Tony, Iya, dan Mas Toto. Ibu Brigjen Purnawirawan Sri Suwari. Iya. Baik, yang ketiga adalah Brigjen Purnawirawan Dr. Anda Sri Suwari. Beliau adalah praktisi kepolisian, tapi minta waktu setengah jam karena sedang upacara. Nanti kita mungkin 9:30 bisa berbincang dengan beliau. Karir beliau ini cukup banyak sekali di kepolisian. Beliau ini Kapolres di mana-mana, ahli mengungkap kasus-kasus. Ya, beliau juga sekarang ya juga sudah lama di Sespim sebenarnya beliau. Ya, nanti kita tunggu jam 9:30. Baik, obrolan sehat dan berisi kita pagi ini hasil kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani atau Pewarna. Kita sapa dulu Bang Kefas Hervin. Kita meminta sedikit kronologis di mana sampai terjadi pembegalan. Silakan. Iya, Bung Tony. Ya. Peristiwanya itu jam 1 dini hari ya, mungkin Jam lewat 1. hampir jam 2 ya. Oh, jam 2. Jam 2. Posisinya waktu itu saya dari Bekasi karena menjalankan tugas-tugas dan kemudian juga ada beberapa agenda yang kemudian kebetulan juga konsolidasi kepartaian juga di mana tempat saya bernaung. Nah, ketika malam itu saya ingat banget jam 1 lewat mungkin ya. Saya lewat sekitar Jati Asih yang biasa memang rutin kami kalau ke Bekasi karena itu jalur terdekat ya ke Bogor. Nah, tiba-tiba ketika jalan di sekitar daerah Angsana, saya dipepet. Iya. Dipepet satu motor yang kemudian dalam kondisi jalan motor saya kuncinya dicabut. Kuncinya dicabut. Nah, ada motor lain yang di samping kiri kanan saya dan saya melihat saya disuruh turun. Yang sebelah kanan itu bawa sebuah senjata tajam berupa celurit besar ya, besar sekali. Mungkin lebih besar dari badannya malah. Kemudian dia turun, dia bilang turun lu. Kemudian tiba-tiba saya nggak tahu, tiba-tiba dia sabet lengan saya. Saya merasa itu nggak kena ya sebenarnya. Saya merasa nggak kena karena saya nggak berasa apa-apa. Iya. Nah, tiba-tiba dari arah belakang saya seperti seolah-olah dipukulin. Karena makanya ketika saya ditanyakan oleh penyidik lebih dari 6 karena saya lihat di belakang ada yang pukulin saya banyak sekali bertubi-tubi. Karena ketika saya duduk dari motor saya tidak jatuh. Nah, yang sebelah kanan tendang kaki saya dan saya tersungkur. Nah, ketika tersungkur kemudian saya masih dipukuli, motor saya lepas, kemudian motor saya diambil dan gerombolan itu memutar kembali ke arah Bekasi Jati Asih. Nah, yang saya lihat di sini, saya begitu panik, saya telepon ke rumah. Nah, mungkin itu yang seperti yang beredar
kesaksian di media-media online ya, Iya. itu kurang lebih sama. Nah, dan saya baru tahu luka itu setelah ada di polsek, Bu. Ketika saya mau lapor karena kondisi motor saya kondisi masih kredit, kemudian polisi bilang nanti Pak lapor dulu ke polsek katanya. Nanti Iya. kembali setelah lapor ke leasing baru ke polsek lagi. Nah di situ saya baru bilang dengan petugasnya seperti kayak aliran air di pundak saya kayak deras sekali. Kayaknya apakah luka Bang? Coba saya buka jaket. Abang tolong foto ya. Ternyata memang luka parah gitu. Iya, loh. iya. Nah saya baru tahu di puskesmas waktu itu yang jahit luka-luka saya di lengan saya mungkin terlihat di gambar-gambar yang mengerikan Iya, ya. iya, iya. Ah, itu ada 10 jahitan dan di belakang saya ternyata ada 9 lubang. Wih. Itu saya baru tahu dan yang paling parah itu dijahit 2 jahitan, yang 8 dianggap tidak terlalu parah lubangnya jadi hanya diobati saja dengan betadin. Mungkin itu sekilas saya bercerita, Bung. Iya. Itu loh. Terima kasih ya. Itu peristiwa yang memang saya alami yang luar biasa. Cuma yang saya nggak ngira karena selama 2015 sampai hari kemarin saya kalau mengendari motor selalu pulang lewat situ. Karena wilayah itu adalah wilayah terdekat, memang arahnya memotong. Nah kalau bicara kondisi jalan pukul tengah malam ya sama seperti jalan-jalan lain. Iya. Ya pasti 1-2 mobil atau 3 motor gitu berlintas. Cuma ya saya menganggap itu sesuatu yang normal. Iya. Ternyata saya baru tahu ternyata memang itu salah satu wilayah yang memang banyak sekali terjadi pembegalan di sana. Itu Bung yang saya dapat informasi setelah kejadian. Kalau boleh tahu ada berapa motor itu yang ya? Karena penglihatan saya ketika saya jatuh pada saat dia berbalik arah itu lebih dari 10 motor saya lihat. Lebih Udah kayak ya. geng motor ya? Iya, kayak saya pikir itu gerombolan, makanya saya bilang gerombolan. Yang ketika saya ditanya dengan penyidik umum, ya di depan amatan saya 6, tapi di belakang saya nggak tahu gitu loh. Karena yang menjegat motor saya kan yang pertama yang bawa kunci motor itu 1, dia berboncengan, kemudian yang kiri kanan saya berboncengan juga kan. Berarti yang memang saya lihat 6. Cuma yang saya lihat kalau saya lihat postur-postur badan anak-anaknya itu bukan anak-anak dewasa, mungkin 20 tahun ke bawah ya. Itu Karena yang postur-postur lagi, badannya iya, mungkin iya. masih Iya, memang. itulah yang saya lihat gitu loh. Iya, untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara saya lihat juga yang muda-muda itu Iya, ya, yang iya. masih pelajar ya. Betul. Mungkin entah pelajar atau apa, cuma saya lihat postur badannya di bawah 20 tahun lah ya. Iya, iya. Lebih kurang gitu loh. Ya, baik. Apa kita break dulu? Ya, sahabat RPK sekalian, dimanapun berada silakan hubungi kami di 021-8043 kali. Saya ulangi 021-8043 kali atau 0815-1800-444. Ya, kami juga ada streaming ya melalui YouTube. Silakan nanti berpartisipasi di sana, tanya apa saja boleh. Baik, kita dengarkan dulu yang satu ini. Silakan. Pagi sahabat RPK dimanapun berada, kita lanjutkan dengan termin kedua. Pagi ini kita berbincang mengenai obrolan sehat dan berisi. Topik kita adalah waspada begal jelang Ramadan. 2 narasumber kita sudah hadir di sini. Beliau adalah korban begal. Beliau adalah Bang Kefas Hervin. Ya, yang kedua adalah Mas Imam. Mas Iman, Wahyu Iman Santoso ya. Iman Toto ya. Ya, silakan Mas Wahyu. Bung Tony, terima kasih waktunya. Kalau kita tadi mendengar dari penuturan dari kronologis dari Pak Bang Hervin atau Romo Kefas, itu kita bisa tahu bahwa ini yang terjadi adalah pembegalan ya, pembegalan. Sementara kita berhenti di kesimpulan pembegalan karena kan yang jelas ada kendaraan yang diambil, terus kemudian dilakukan dengan adanya kekerasan yang kalau di dalam konteks yuridisnya secara hukum itu masuk di dalam pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP gitu. Di mana
konteks pemberatan itu dilakukan malam hari, terus kemudian lebih dari satu orang. Iya, ya. lebih dari satu orang. Iya, betul. Terus kemudian dilakukan dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam begitu. Nah, untuk hal ini biasanya kalau untuk membuktikan ini deliknya ada enggak itu kan perlu bukti, Pak. Iya. Bukti yang dibutuhkan polisi biasanya ya kalau luka-luka kekerasannya sudah ada. Sudah ada. Nah, barang hilangnya biasanya polisi itu meminta bukti apa yang hilang, harta benda apa yang diambil gitu. Nah, maka dari itu biasanya ini bagi kebetulan ini Pak Herwin atau saya Romo Kefas. Romo Kefas ini kebetulan kendaraannya kan dari masih dalam kondisi leasing gitu. Iya, kredit. Dalam kondisi kredit sehingga untuk kepemilikannya itu masih harus dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan finance-nya, gitu. Nah, cuman hal yang seperti ini sebetulnya saya pikir nih, ini pendapat saya pribadi, itu cukup merepotkan korban, gitu sebetulnya, karena ada jeda waktu yang sedemikian rupa yang harus korban urus gitu. Nah, untuk menentukan bahwa pelaporan ini nanti bisa fix gitu, iya kan? Nah, kalau hal seperti ini mestinya, kalau menurut hemat kami ya, Pak Polisi atau pihak Polri itu harus lebih bijak. Kan ada bukti lain untuk membuktikan bahwa seseorang korban itu kehilangan barang atau harta bendanya itu bisa dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang lain. Seperti misalnya untuk sementara nih, agar laporan diterima itu dengan STNK-nya barangkali, gitu. STNK-nya, jadi ini bisa memangkas waktu untuk dilakukan penyelidikan sampai masuk kepada tahap penyidikan gitu. Demikian barangkali. Terima kasih Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu, tadi kita bincang-bincang dengan korban, sepertinya pelakunya ini kita katakan masih anak-anak ya. Ya katakanlah begitu ya, karena tapi di dalam hukum kan nggak ada ya, kalau remaja pun udah harus melakukan tindak kriminal sudah harus dihukum ya, Mas ya. Kalau hukum itu memang untuk anak-anak, kategori anak di dalam perlindungan hukum sebagai tersangka atau apa namanya pelaku kejahatan itu istilahnya sebagai anak berhadapan dengan hukum. Itu yang masuk kategori itu adalah usia 12 sampai dengan 18 tahun. Begitu ya. Jadi tidak semua dianggap nanti itu tidak kena hukuman, karena ada proses peradilannya tersendiri kalau memang itu berada di bawah 18 tahun. Kalau sudah masuk ke situ itu juga nanti ada parameter lainnya, yaitu tindakan yang dilakukan itu ancaman hukumannya berapa tahun. Nah, kalau yang diperlakukan sebagai anak itu adalah untuk yang ancaman pidananya 7 tahun ke bawah. Gitu. Sedangkan seperti 365 ini itu bisa 12 tahun, bisa 15 tahun ancamannya. Karena ada luka. Ya, kami sih belum bisa judgement ini luka-luka berat atau bukan gitu. Tetapi kalau lihat ada 9 luka di punggung dan 1 dalam, terus ada luka di lengan sampai 10 jahitan, itu saya pikir bukan merupakan luka ringan. Iya, udah termasuk parah Pak ya. Menurut saya ya. Ya, itu menurut medis sebetulnya ada visumnya sih gitu. Demikian. Oke, terima kasih ya. Apa kita sudah bisa menghubungi Bu Sri? Sudah 9.30? Coba sudah masuk belum? Baik, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau menurut pengamatan Bapak ini Pak, setelah dilaporkan BAP itu umumnya berapa lama gitu Pak? Bisa dikatakanlah bisa. Biasanya ini BAP yang perlu kita ketahui itu sebetulnya BAP ini BAP klarifikasi atau Halo? Oh, sudah masuk. Oh, belum masih ya. BAP untuk wawancara saja klarifikasi dalam proses penyidikan atau
ini kalau menurut hemat saya masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan ya. Masih ya, awal ya Pak ya? Ya, Masih proses awal. awal sekali dan mungkin 3-4 hari itu bisa ditetapkan bahwa ini ada suatu tindak pidana atau belum gitu. Nah, begitu setelah menjadi tindak pidana, adanya tindak pidana itu nanti akan dicari siapa pelakunya. Ya. Nah, biasanya kalau sudah masuk di proses penyidikan itu mestinya diterbitkan surat SPDP namanya gitu. Tapi Bapak bukti lapor ada ya? Bukti lapor Romo ada. Kefas ya? Ada, Bukti Pak. lapor ada. Nanti sebetulnya kalau itu bisa dicek di SP2HP online. Oh. Iya. Iya. Karena ada untuk itu. Ya, oke. Gitu. Baik, kita break dulu. Untuk mengetahui prosesnya ya, mohon Iya, maaf nih saya betul, sambung betul, sedikit betul. lagi. Iya, iya. Untuk Betul, ya. mengetahui prosesnya bisa melalui itu, di samping bisa menanyakan langsung di tempat laporan yang bersangkutan gitu. Ya, Demikian, baik. Kita Pak. dengarkan dulu yang satu ini. Ya, silakan. Dimanapun berada, kita kembali ke topik kita pagi ini. Obrolan sehat dan berisi. Pagi ini membahas tentang waspada begal jelang Ramadan. 3 narasumber kita, 2 di studio, 1 kita melalui Skype ya. Apa kita hubungin dulu Ibu Sri apa sudah? Oh, belum bisa masuk. Ya, baik. Tadi kita sudah pada tahap itu ya Mas ya. Gimana Bung Kefas dulu? Ya. Ya, sudah sampai di mana saya kemarin pemeriksaan itu? Kalau kemarin sih ketika hari sekitar hari Selasa saya datang ke Polres Kabupaten Bogor ya. Yeah. Kebetulan kami tidak bisa ketemu dengan Kapolresnya, tapi Yeah. kami ketemu dengan Kasat Reskrimnya, Iya. Pak Yohanes. Nah, Pak Yohanes bilang hari ini sedang pendalaman. Iya, Informasinya sedang didalami. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita akan kawal terus kasus ini, karena kami menganggap bahwa jangan sampai kasus-kasus ini terulang lagi terhadap perlakuan pembegalan yang kemudian dilakukan dengan aksi kekerasan, karena sangat dikhawatirkan ketika itu kemudian terjadi berulang-ulang, masyarakat kan resah kan. Kemudian apalagi ini kan menjelang Ramadan ya Pak. Menjelang Ramadan dan akhirnya ada ketidaktenangan kan. Akhirnya rasa kenyamanan, rasa ini. Nah, makanya kita mengharapkan aparat penegak hukum ini serius dalam menangani permasalahan yang mungkin sedang menimpa saya gitu loh. Itu aja mungkin yang saya bisa informasikan gitu, Bung Tony. Ya, baik. Saya mau ke Mas Wahyu dulu ini. Iya. Saya kebetulan saudara-saudara saya yang kena ini, yang kemarin itu di daerah Priok itu pas mau layang itu gitu juga, dia diperkirakan remaja itu. Dia mau ngambil tasnya, diketahan, langsung main bacok aja itu. Jadi saya lihat sini sekarang sudah ada perubahan ini dari dulu itu orang dewasa gitu, sekarang udah beralih ke remaja. Kategori remaja lah karena di bawah 20 tahun gitu. Diduga lah ya. Diduga. Iya. Ya, ada fenomena apa ini Mas? Mungkin bisa melihat. Barangkali sih kalau secara psikologis saya kurang begitu tahu karena bukan kompetensi saya. Tetapi paling tidak secara umum kita bisa melihat barangkali di usia-usia tertentu dalam tidak terawasinya anak-anak kita, dalam artian yang masih di bawah umur gitu. Mereka mencari jati diri dengan berkelompok gitu. Kemudian melakukan hal-hal yang karena tidak terkontrol dengan baik itu melakukan tindak kriminal yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu. Jadi sebetulnya ini menurut hemat kami gitu, untuk ada bukan hanya tindakan kuratif ya, orang ditangkepin dan lain sebagainya, sebetulnya pemerintah kita itu memang sudah melakukan, tetapi lebih masif lagi dari melalui pihak kepolisian, melalui Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya, itu untuk memberikan yang sifatnya preventif. Jadi
orang itu anak-anak di usia begitu dikasih kesibukan, karena kan pengaruhnya banyak sekali dari media sosial. Mereka mengambil contoh-contoh di mana mungkin bukan hanya di Indonesia saja kejadiannya, di luar negeri, dan mereka mencontoh. Apalagi yang marak sekali kan itu geng motor itu, yang kemana-mana lari-lari di jalanan itu membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Di mana itu bawa senjata tajam aja sudah merupakan tindak pidana, gitu kan? Di undang-undang kita diatur, di perundang-undangan kita, bahwa seseorang yang tidak yang membawa senjata tajam itu merupakan tidak pidana. Undang-undang darurat itu. Kena delik itu ya sih, udah kena delik ya. Iya. Kecuali yang tidak delik itu kalau barangnya itu dipastikan dibawa-bawa karena itu memang pusaka dan lain sebagainya. Atau mungkin senjata tajam itu untuk keperluan dapur dan lain sebagainya. Tetapi kalau dibawa di jalan umum gitu, itu sudah menjadi delik gitu. Jadi untuk para orang tua ini otomatis kan sebetulnya ini berangkatnya dari para orang tua untuk mengawasi anak-anak menurut hemat saya. Kemudian di sisi lain pemerintah melalui mungkin Kementerian Pendidikan atau kementerian yang terkait dengan anak-anak, pemuda dan olahraga barangkali gitu. Atau dan yang terutama itu polisi, Babinsanya kan ada. Mungkin perlu untuk memberikan edukasi. Walaupun pasti udah banyak yang dilakukan, tetapi mungkin tidak mengena banyak audien lah edukasi itu gitu. Jadi seperti itu. Yang jelas ajaran agama juga sangat penting untuk mengarahkan, bukan juga tetapi adalah paling penting gitu. Orang tua di sini wajib sekali untuk mengawasi anak-anaknya dan mengarahkan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Demikian barangkali Bung Tony ya. Jadi kita lihat juga polisi sebenarnya bisa bukannya nggak bisa memantau geng-geng motor ini ya, karena saya lihat yang Jawa Barat ini banyak sekali geng motor. Kedua juga ada juga wilayah sekitar Depok atau mana tuh ya, penampungan katanya barang-barang bodong gitu ya. Ada juga yang spare part motor kan, itu sebenarnya bisa dipotret gitu ya. Ya kalau betul Bung Tony. Ya memang agak lama, tapi kalau udah terbiasa begini, saya kira punya gitu. Kepolisian tuh punya data ya gitu. Kita hanya, kalau sekarang kan kita hanya bisa menduga saja ya, karena saya sudah masukin tuh Pak, kalau nyari misalnya spare part motor yang sulit bahkan mesin juga ada tuh kan, ya bisa dikatakanlah memang pelan-pelan dicari kan, sudah bisa katakanlah potongan-potongan. Jadi mereka mungkin nggak jual jadi satu gitu, udah dipretelin dijual ke satu wilayah. Itu umumnya daerah-daerah Jawa Barat, Bogor itu saya lihat tuh banyak seperti itu gitu. Ya silakan mau dikomentari. Menurut hemat saya sih ya memang seperti itu. Jadi saya yakin polisi itu sudah memiliki data jaringan seperti geng motor dan lain sebagainya. Kemudian untuk pencurian baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan, itu saya yakin lah polisi kita itu bukan polisi biasa-biasa saja gitu. Lumayan bagus, walaupun bagus lah gitu. Pasti punya data tentang itu. Buktinya dari sekian banyak yang di Bogor aja itu kemarin, dari bulan Agustus sampai November tahun 2022 itu dari 44 laporan itu bisa tertangani 39. Tinggi gitu. Juga ya. Lumayan bayang. Terus kemudian yang Polda Metro Jaya kemarin juga ada 199 yang terungkap dengan 296 tersangka yang sudah ditangkap gitu. Jadi saya pikir proses-proses seperti ini itu polisi sebetulnya sudah punya database-nya lah. Jadi hati-hati saja para pelaku ini karena pasti akan tertangkap gitu. Kalau menurut hemat saya. Ya, memang mungkin agak lambat gitu ya. Mungkin juga harus memetakan jaringan ini gitu. Yang jelas kan begini, warga negara itu sebagaimana ketentuan undang-undang, di Undang-Undang Dasar sudah ada ketentuannya di pasal 28G itu,
bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Gitu. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Nah, di satu sisi dalam konteks keamanan, ketertiban umum, ya polisi lah yang berwenang. Walaupun seluruh elemen masyarakat juga harus mendukung hal ini. Gitu. Konteksnya mungkin ada semacam siskambling atau mendirikan pengamanan lokal di rumah-rumah, memasang CCTV dan lain sebagainya, sehingga setiap ada terjadinya tindak pidana itu mudah terungkap lah gitu. Tapi ya semuanya harus dimotori oleh Polri gitu, menurut hemat saya. Demikian Bung Tony. Iya, menarik sekali ya. Jadi saya juga nggak tahu wilayah itu ya, apakah itu rayanya besar sekali, karena kan kalau katakanlah sering terjadi rawan kan kita minta polisian sama DLAJR Pak ya bisa memasang CCTV lah di wilayah itu ya. Iya, mungkin ya, Kementerian Perhubungan lah ya. Iya, perhubungan Dinas Perhubungan itu bisa memasang. Apa di sana gelap kan gitu. Betul. Ya, ini kan menjelang ya. Berarti di lingkup kabupaten lah gitu kalau di Bogor ini kan. Iya, karena kita kenapa kita ini siarkan ini karena jelang lebaran orang banyak yang naik motor kan nanti begitu ya. Mau pulang lebaran kan gitu. Jadi ya pagi semua itu rata-rata. Jadi kita perlunya ini agar masyarakat tahu semua, bukan tanggung jawab katakan kepolisian. Tadi Mas Wahyu bilang ya punya peran masyarakat dengan siskambling bikin pos di situ gitu kan ya. Ya dengan banyak hal lah gitu. Nah, saya mau tanyakan ke Bro Kepas nih, apakah di wilayah itu sulit gitu, ada rumah-rumah banyak apa sepi memang? Kalau kondisi yang saya lewati itu sebenarnya pemukiman ya. Pemukiman. Ya. Cuma memang sepanjang areal itu tidak ada pos penjagaan. Pos penjagaan tidak ada dan kemarin juga dilihat juga CCTV juga tidak ada. Kemarin ketika setelah diwawancara proses kronologi itu saya diminta untuk cek TKP lokasinya. Jadi ada dua mobil booster yang ngawal saya, kemudian kita menuju ke lokasi dan ternyata memang di situ tidak diketemukan CCTV dan tidak diketemukan hal-hal yang bisa kasus ini bisa terungkap gitu Pak. Cuma saya percaya bahwa aparat kepolisian yang seperti Pak Wahyu bilang cukup amat punya prestasi sebenarnya ya. Nah makanya saya berharap bahwa permasalahan ini bisa cepat selesai dan cepat ditindaklanjuti. Itu aja mungkin Bung Tony. Baik, sahabat RPK dimanapun berada, silakan partisipasi bersama kami di 021-8000-444. Saya ulangi 021-8000-444 atau WA di 0815-1843 kali 0815-1844 atau bisa juga di YouTube. Di situ ada komentar, silakan kita langsung jawab. Kita dengarkan dulu yang satu ini ya, silakan. Pada RPK dimanapun berada, kita kembali ke sesi terakhir pagi ini. Obrolan sehat dan berisi pagi ini mengambil tema waspada begal jelang Ramadan. Tadi kita sudah membahas tentang dari mulai kronologis kasusnya, kemudian kita juga menduga pelakunya ini adalah tergolong masih pemuda ke bawah, pemuda lah katakanlah gitu, masih remaja. Baik, tadi Mas Wahyu gitu ingin menambahkan, silakan Mas. Ada yang mau ditambahkan? Terkait apa namanya tadi yang sudah saya sampaikan Bung, terkait bahwa setiap kejahatan itu terutama yang dilakukan oleh orang muda ya, sebetulnya itu berangkat tanggung jawabnya dari rumah, kemudian ke titik masyarakat tertentu dan tanggung jawab pemerintah. Jadi sinergi itu harus betul-betul dilakukan sedemikian rupa. Karena kita sangat prihatin lah melihat anak-anak muda ini berjalan sudah sedemikian rupa melenceng gitu. Ada beberapa telepon gitu. Silakan. Baik, silakan. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Iya, silakan. Ingin bertanya. Pagi. Nama saya Togi Pak. Iya, silakan Pak Togi. Saya
Oktober lalu kehilangan motor dari rumah sih. Tapi waktu saya lapor ke Polsek Gunung Putri Bogor Pak ya. Iya, itu kan satu wilayah dengan Bapak yang kehilangan tadi. Iya, betul. Ya. Itu memang menurut polisi di situ jalur dari Bojongkulur sampai Ciangsana itu bisa dikatakan daerah rawan. Betul, memang di situ tidak ada CCTV dan seterusnya. Iya. Memang patroli juga. Saya kadang pulang malam juga. Belum pernah jumpa lah, saya katakan begitu, ada patroli polisi kalau pulang malam gitu ya. Nah, terus yang kedua sebenarnya untuk mencegah tidak adanya begal-begal dan pencurian motor, sederhana kalau menurut saya sebenarnya. Ini yang tidak dilakukan oleh polisi. Mungkin bapak-bapak yang tadi pengacara dan seterusnya yang terkait mungkin bisa mengusulkan, mendorong ke Kapolri ya Bapak. Itu maksudnya tadi narasumber ada Ibu Brigjen kalau nggak salah. Iya betul, kita berharap ya. Ya, maksud saya kenapa polisi tidak aja melakukan katakanlah penyisiran ke semua daerah wilayah inilah polsek sampai apapun namanya lah, pos-pos subpolsek begitu ya. Bila ada motor yang bodong-bodong, tangkap saja sudah. Selama ini kan terjadinya pencurian, pembegalan itu karena orang naik motor yang bodong pun, ya mohon maaf, kira-kira mungkin agak di pinggiran segala macam gitu ya. Itu termasuk daerah yang tadi saya sebutkan itu antara Bojongkulur sampai ke Ciangsana itu banyak itu yang tidak pakai plat dan seterusnya gitu ya. Kalau menurut saya kalau razia bodong ini, motor bodong ini digencarkan terus dan terus menerus, saya kok yakin pembegalan itu tidak, atau pencurian sepeda motor tidak akan terjadi. Begitu Pak, mungkin itu yang bisa didorong ke polisi oleh Bapak yang punya jalur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pagi ya. Silakan. Ini ada masukan dari misal kita. Itu harus sering dilakukan patroli ya. Pemeriksaan tentang apa katakanlah dikasih motor bodong ya. Memang rata-rata begitu, asal-asal aja kan gitu, nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa. Betul. Kayak negara koboi gitu. Harusnya memang kita harus minta Ibu Sri, cuman ini masalah teknis di sini. Nah, Ibu Srinya sendiri sudah standby sebenarnya, ingin bicara, cuman ada masalah teknis yang memang kita sedang perbaiki. Karena Ibu Sri sudah standby, kita karena melalui komunikasi via online ini ya mungkin jaringannya atau apanya gitu. Silakan, mungkin tadi kan Anda masukan, kita udah ada masukan bikin CCTV ya. Ya, Pak silakan bertambahkan. Betul, saya sangat setuju dengan pendapat dari audiens Bapak Togi tadi ya. Akan tetapi ini barangkali mungkin kita juga sudah pernah mengalami hal-hal yang resisten terhadap ini cegatan-cegatan polisi gitu loh. Merasa berat kalau dicegat-cegat oleh polisi. Tetapi memang untuk mengatasi hal ini terutama menjelang Ramadan, hari-hari yang penting lah gitu. Untuk menjaga ketentraman dan lain sebagainya mesti ada patroli-patroli lah gitu. Seperti yang bagus sekali itu yang Pak Ambarita itu. Seperti itu. Kalau saya sangat menyayangkan di daerah yang sudah diindikasikan banyak terjadi kok justru malah tidak ada gitu. Ini yang kita harus dorong ke pihak Polri untuk dapat menyediakan permintaan masyarakat. Mungkin kami dari advokat dan nanti akan sampaikan baik secara resmi maupun melalui usulan kepada rekan-rekan kita di Polri, Pak. Mungkin karena waktu mungkin nanti kita bisa hadirkan Ibu Srinya ke studio mungkin ya, karena tadi kesibukan juga ya. Memang karena ini kendalanya memang masalah kalau melalui udara ya sering jaringan. Silakan mungkin Bung Kefas nih, karena kita belum bisa berhubungan dengan Ibu Sri, punya konklusi apa ataupun apa pesan-pesannya gitu. Mungkin kalau buat saya memang seperti yang tadi yang dikatakan oleh Pak Togi itu benar. Nah dulu yang seingat saya dulu
polisi dulu ada namanya tim Jaguar ya itu ya. Itu patroli tiap malam ya. Nah ternyata kan saya nggak tahu sekarang kalau kita lihat acara televisi kan tim Jaguar dan lain sebagainya mereka menyisir itu tiap malam Pak. Nah sekarang saya nggak tahu apakah tim itu masih ada atau tidak. Nah sebenarnya ketika terjadi patroli malam hari yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, artinya meminimalkan tindakan kriminalisasi malam. Nah itu yang mungkin bisa didorong juga, yang kami bisa usulkan bahwa dibentuk tim-tim khusus yang memang berpatroli rutin di tiap lokasi-lokasi rawan, mungkin itu ya Pak Wahyu ya. Betul. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan saya harapkan juga peran masyarakat, karena seperti yang dikatakan di saya beberapa kali kesaksian saya, sebenarnya ada 2 security yang melihat kejadian itu. Tapi kan mereka tidak ada empati untuk membantu saya. Makanya itu yang perlu juga peran masyarakat yang seperti Pak Wahyu bilang, ada sebuah kesadaran bersama bahwa keamanan ini kita semua yang jaga. Paling itu aja mungkin masukan dari saya, Bu. Oke. Sahabat RPK dimanapun berada, karena waktu yang harus memisahkan kita, banyak katakanlah pertanyaan yang belum sempat kami jawab, antara lain dengan Pradipto Waris ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan jawab. Gitu juga dengan Ibu Sri, mungkin yang belum bisa komunikasi, kita sudah standby, beliau sudah standby di sana. Tapi masalah teknis ya, kami dari kawan-kawan yang ada di sini, Mas Wahyu, mengucapkan terima kasih, begitu pula dengan Bung Kepas. Kita ucapkan salam kepada pemirsa dimanapun berada. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, sampai jumpa minggu depan. Ya, Terima kasih. Sampai jumpa. Jam di studio kami menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda akan mendengarkan kabar baru dari KBR. Dua pemerintah daerah yang defisit minyak goreng, kalau memang dari Kementerian Perdagangan ini sudah tersalur, jangan-jangan nanti si distributor ini yang nakal menahan penjualan supaya harganya naik. Mohon untuk masing-masing daerah mengecek juga distributor ini.